Pada kesempatan ini saya ingin membawakan materi mengenai baterai ya. Jadi ini di luar topik pemrograman sebenarnya, tapi ini masih di bidang IT ya, masih di bidang teknologi, dan apalagi sekarang ini kan kita di zaman society 5.0 atau ya revolusi industri yang kelima seperti itu. Kalau yang keempat kemarin kita lebih disuguhkan oleh teknologi informasi, tapi di revolusi industri kelima ini kan masyarakat 5.0 itu mengkolaborasikan semua perangkat. Jadi semua perangkat yang berkaitan dengan elektron. Dan semua perangkat elektronik itu ada energi yang dibutuhkan. Jadi manusia itu kita butuh nasi untuk mendapatkan energi, kita butuh makanan untuk mendapatkan energi. Nah, untuk perangkat apa energinya seperti itu? Energi dari suatu perangkat elektronik itu juga tidak lain adalah baterai itu sendiri. Saya tidak membahas sejarah baterai atau gimana baterai itu, siapa penemu, enggak. Saya lebih ke ini aja, yang sering atau yang umum dipakai di sekarang ini. Baterai itu kan ada litiumnya. Nah, di sini saya mengambil judul baterai. Ada Li-ion, LiFePO4 dan Na-ion. Li-ion, LiFePO4 dan Na-ion. Apa itu? Li-ion itu adalah litium ion, baterai litium. Jadi itu baterai yang umum kita pakai. Jadi bisa sahabat BSI rasakan sendiri ya, atau bisa dicari tahu sendiri perangkat elektronik yang sahabat BSI pakai itu tidak akan terlepas dari baterai itu sendiri. Dan umumnya dewasa ini itu kan baterai yang digunakan adalah litium. Nah, litium itu ada jenisnya, ada litium nikel kobalt, litium LiFePO4, ada litium mangan itu juga. Nanti lebih lanjut. Litium ion dan LiFePO4 ini apa? Dia juga jenis baterai litium sebenarnya. Dia jenis baterai litium yang mengandung besi 4. Kalau Li-ion litium umumnya biasa itu biasanya mengandung nikel, kobalt, mangan, dan itu didapat dari nikel ya, nikel. Jadi di Indonesia ini itu kan bahan tambang itu sangat melimpah ya. Nikel ini adalah, kalau orang beritanya itu emas ketiga dari Indonesia. Maksudnya emas ketiga apa? Jadi selain sendiri gold, ada batu bara, dan selanjutnya adalah nikel itu sendiri. Jadi mungkin nyambung ke TikTok yang kemarin, yang investasi. Selain kita investasi di gold, di batu bara, mungkin bisa ini sebagai alternatif kita investasi di nikel, tapi bukan untuk beli baterai ya. Ya bisa jadi untuk beli baterai ya. Karena memang kebutuhan baterai kedepannya itu akan sangat meningkat. Bayangkan dahulu baterai itu hanya untuk
menghidupkan apa ya, jam, perangkat elektronik yang itu listriknya kecil lah tuh, butuh dayanya kecil. Tapi sekarang dengan daya yang besar, listrik, motor listrik, drone, drone taksi itu juga membutuhkan baterai yang dayanya besar sekali. Jadi baterai ini suatu alternatif selain bahan bakar fosil yang ramah lingkungan, yang bisa menyimpan energi yang besar sekali. Jadi kalau dahulu orang menggunakan tenaga hewan untuk mendapatkan energi, terus menggerakkan sesuatu untuk membantu kehidupan manusia, terus berkembang lagi ditemukannya bahan bakar fosil dan itu membuat mesin dan untuk membantu manusia itu lagi. Dan sekarang yang sedang diberi karpet merah itu sendiri adalah ya baterai itu sendiri. Jadi baterai ini sedang naik daun ibaratnya, karena banyak perusahaan, banyak peneliti itu berlomba-lomba meneliti mengenai baterai. Ada yang meneliti menyempurnakan dari litium itu sendiri, terus memaksimalkan dari baterai LiFePO4, dan terbaru ini dari perusahaan CATL, coba nanti bisa di browsing sendiri ya. Saya cuma melihat informasi di YouTube, di surat kabar. Jadi perusahaan CATL dari China itu dia berhasil membuat baterai sebagai alternatif dari litium. Jadi dia menggunakan natrium ion, atau yang di sini kita singkat menjadi Na ion ya, natrium ion. Kalau tadi litium, LiFePO4 juga litium, Na ion itu natrium. Natrium itu dari mana? Kalau tadi litium itu dari bahan tambang, yang otomatis itu akan ada batasnya ya. Jadi ibarat bahan fosil itu ya ada batasnya, jadi ada kuotanya gitu. Tapi kalau natrium itu garam itu laut, dan bumi kita ini kan sebagian besar laut ya. Kita bisa ekstraksi laut menjadi garam, dan itu menjadi sebuah baterai yang itu ramah lingkungan. Kalau litium itu kan nikel itu ada kobalt dan mangannya itu yang bersifat racun ya. Terus ada LiFePO4 itu sebenarnya juga sudah sudah sedikit berkurang racunnya atau lebih ramah lingkungan juga. Tapi disempurnakan lagi atau dibuat penelitian lagi, ternyata ada itu natrium ion yang baterai yang diekstraksi dari garam, dan itu bisa sangat ramah lingkungan juga. Seperti itu. Oke, itu gambaran awal ya mengapa kita butuh baterai di sekarang ini, karena tapi sekarang ini kan semua barang elektronik itu memang didayai oleh baterai itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi baterai itu komponen penting dalam dunia elektronik ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai backup suatu perangkat elektronik di gedung, bahkan baterai itu sendiri bisa menjadi suatu pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik dari sebuah baterai, karena di mana ya, entah CATL atau yang lain itu saya pernah membaca ada artikel sudah ditemukan baterai yang bisa tahan 50 tahun. Baterai yang bisa tahan 50 tahun tanpa dicas.
Ya memang itu masih dalam penelitian ya, tapi itu sudah berhasil ditemukan. Jadi ini teknologi baterai ini terus berkembang pesat ini sebenarnya. Ya memang dalam beritanya itu, artikel itu, baterai yang itu tadi, yang 50 tahun itu tadi memang dayanya masih miliwatt ya, sekitar 10 atau 100 miliwatt itu lupa. Nah, tapi kalau itu bisa dikembangkan lagi atau mungkin digabungkan di seri paralel, bisa jadi sebuah baterai yang memang kita butuhkan untuk daya yang kita inginkan. Cuma nanti mungkin bentuknya atau size-nya itu mungkin besar gitu. Tapi untuk ketahanannya dia sudah bisa sampai 50 tahun. Kemudian kebutuhan energi portable dan kendaraan listrik ya. Memang sekarang kan ya pemerintah juga sudah dari 2 tahun yang lalu itu sudah mensubsidi untuk bagi yang mau mengkonversi kendaraan jadi listrik gitu. Satunya kan isu karena pemanasan global yang katanya itu dari bahan fosil, dan makanya dicari alternatif dari energi listrik itu sendiri. Dan pembahasan pada acara Teh Talk ini saya cuma ingin membahas mengenai kekurangan, kelebihan dari lithium FePO4 itu deh, LiFePO4 itu dan natrium ion. Sebenarnya kalau mau dibahas lebih banyak itu lebih jauh itu banyak sebenarnya. Cuma memang karena keterbatasan pengetahuan ya. Jadi saya juga di sini tuh pengen belajar bareng-bareng sebenarnya. Barangkali nanti teman-teman punya pendapat lain atau enggak seharusnya gini-gini, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi itu begini, itu begitu, seperti itu. Lanjut, ini perkembangan baterai dari yang dulu ya. Jadi ini kursor saya kelihatan ya. Nah, ini kan baterai konvensional yang dahulu. Ini bahannya adalah zinc karbon. Jadi kalau teman-teman itu coba membuka baterai, di dalamnya itu ada karbon di tengahnya itu yang bentuknya batang, terus dibungkus oleh zinc. Nah itu juga beracun itu, dan itu pun tegangannya cuma 1,5, dan ketika sudah habis ya tidak bisa diisi ulang atau tidak bisa dicas lagi. Kemudian muncullah baterai lithium itu sendiri sebagai kembangan ya. Baterai lithium itu bentuknya bisa seperti ini. Tapi mana ya tadi? Nggak kelihatan. Harusnya di belakang ini ya. Jadi baterai lithium bentuknya seperti ini, silindris. Terus jadi bentuk dari baterai lithium itu sendiri ada 3. Ada silindris atau bentuknya seperti tabung seperti itu ya. Terus ada pouch atau kantong. Jadi yang teman-teman baterai handphone teman-teman itu kan bentuknya seperti ini. Baterai laptop ada yang silindris, ada yang pouch atau bentuknya kantong seperti ini. Dan yang ketiga adalah bentuknya seperti balok ya, ini bisa dikatakan balok. Ini namanya baterai prismatik seperti itu. Nah, ini dari segi bentuknya aja sih. Ya untuk penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang untuk barang-barang elektronik yang kecil bisa menggunakan pouch seperti ini. Cuma memang kelemahannya jika menggunakan bentuk pouch seperti ini rawan panas atau bisa rawan terbakar ya. Kalau ini bocor atau
ini isolatornya itu sobek dan dicas, kemungkinan bisa jadi thermal apa ya, panasnya itu keluar terus membakar isolasinya dan terjadi kebakaran seperti itu. Nah, untuk yang silindrik seperti ini itu lebih kuat, jadi tidak akan tergores atau bocor seperti itu, karena ini dari aluminium yang tebal. Kalau ini kan aluminiumnya tipis ini. Nah, sedangkan di prismatik ini juga kuat ini seperti ini. Cuma memang bentuknya kan dia lebih besar. Silindrik dan prismatik ini bentuknya lebih besar. Kalau memang bentuknya yang pengennya kecil ya yang pons seperti ini. Ini litium, di belakang ini juga litium. Nah, ini LiFePO 4. Jadi contoh baterai litium LiFePO 4 itu seperti ini bisa, atau seperti ini. Ini yang biasa digunakan untuk biasanya itu untuk pembangkit listrik matahari itu ya. Jadi dia sebagai penyimpan listriknya, nanti ketika sudah terpenuhi atau pengen di switch ke ini baterainya seperti itu. Tapi saya kurang mendalami ya untuk penggunaan di pembangkit listrik tenaga surya itu. Saya di sini cuma pengen bahas baterainya ini aja. Dan ini contoh baterai dari natrium itu sendiri. Sama dengan baterai litium umumnya. Cuma yang beda adalah kalau litium umum itu kan tegangannya 3,7. Sedangkan untuk LiFePO 4 itu tegangannya 3,2. Dan untuk natrium itu tegangannya adalah 3 volt seperti itu. Jadi nanti untuk kebutuhan ya menyesuaikan. Barang elektrik yang akan kita gunakan itu butuh daya, butuh tegangan berapa volt seperti itu. Nanti bisa dirangkai seri, bisa untuk meningkatkan ampernya kita bisa dirangkai paralel seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan elektroniknya. Oke, kita masuk di baterai lithium ionnya. Jadi lithium ion yang umum kita atau umum yang beredar itu ada dari jenis LCO. Coba nanti di apa ini saya ini kobal apa ya, lithium kobal lah. Ini lithium mangan dan ini perpaduannya kobal aluminium, ini kobal. Ya, ini yang diambil atau yang mengandung racun itu sendiri atau yang dia berbahaya lah intinya. Dan apa kelebihannya? Kelebihannya adalah densitas energinya tinggi. Jadi kekempalan energinya itu tinggi. Jadi energi yang dapat disimpan dalam baterai ini itu tuh tinggi atau besar seperti itu ya. Jadi dengan size yang kecil dia bisa menyimpan energi yang banyak seperti itu. Terus discharge-nya rendah. Jadi dia bisa dicas ulang, ringan dan mendukung pengisian cepat. Jadi karena kecil, jadi kan ringan. Terus ini juga mendukung fast charging seperti itu. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya umurnya itu ya standar sebenarnya, tidak pendek ya, tapi standar. Ibaratnya kalau baterai yang umum tadi, yang baterai zinc karbon itu cuma beberapa tahun, tapi kalau lithium itu kan bisa lebih dari 2 tahun, setahun, 2 tahun seperti itu. Siklusnya memang pendek kalau dibandingkan dari ketiga baterai yang tadi ya, lithium ion, lithium LiFePO 4
sama natrium. Siklus dari lithium ion itu lebih pendek. Kemudian rentan panas ya, karena memang lithium masalahnya adalah panas itu sendiri. Dan kalau dia overcharge itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan kebakaran. Mungkin teman-teman pernah melihat berita atau informasi artikel itu naik ngecas HP terus kebakaran, ngecas sepeda listrik ya, sepeda listrik ada yang kebakaran seperti itu. Ya itu sebenarnya banyak penyebabnya. Mungkin dia overcharge, mungkin tegangannya yang naik. Dan lithium itu juga membutuhkan sistem manajemen baterai atau BMS. Jadi lithium itu tidak bisa langsung dicas. Jadi di sana harus ada BMS-nya. Jadi ibaratnya dia ada drivernya. Driver itu apa ya di elektronik? Ya ada BMS-nya, ada manajemennya. Jadi kalau aki itu kan, aki di motor itu kan tinggal dicas gitu aja, karena dia kan dari cairan, atau walaupun aki kering pun itu dia ada cairannya dan itu tanpa BMS. Tapi kalau lithium itu memang butuh BMS karena untuk memasukkan listriknya dan untuk mengeluarkan listriknya itu sendiri menggunakan BMS, Battery Management System. Kemudian yang kedua, baterai LiFePO4 atau lithium iron phosphate itu bisa atau dapat dikatakan baterai LFP ya. Ini mengandung besi dan fosfat. Nah, dibanding dari lithium tadi, siklusnya lebih panjang LiFePO4 ini karena dia bisa dicas 3000 kali atau ya 3 sampai kali dari lithium yang umum biasa itu. Keamanan lebih tinggi karena panas yang dihasilkan itu tidak sebesar dari baterai lithium biasa. Dan dia tidak mengandung kobalt. Jadi dia kan iron phosphate ya. Iron phosphate itu tidak mengandung kobalt, jadi lebih ramah lingkungan. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya itu kekempalan energi atau densitas energinya itu rendah. Jadi baterai LiFePO4 ini untuk menyimpan energi itu butuh size yang gede. Jadi kalau tadi lithium itu size-nya kecil bisa menyimpan energi yang besar. Tapi kalau ini bentuknya, makanya bentuknya dari LiFePO4 ini besar. Jadi kayak lontong gitu mungkin ya. Atau bentuknya prismatik. Jadi jarang LiFePO4 itu bentuknya pons gitu, jarang. Jadi yang bentuknya pons, silindrik yang kecil, yang baterai laptop yang dulu. Kalau sekarang kan kayaknya baterai laptop sudah pakainya pons ya. Jadi kantong gitu modelnya. Kalau baterai laptop yang dulu itu kan bentuknya silindrik itu juga kecil-kecil ya selnya. Tapi kalau baterai dari LiFePO4 ini itu selnya besar-besar dan memang ya bukan untuk mobile ya. Dia lebih ke penyimpanan energi, yaitu pembangkit listrik seperti itu. Kemudian kekurangannya apa? Harganya lebih mahal karena ya kalau dari kelebihan-kelebihan itu dan mungkin biaya produksinya ya saya kurang tahu, tapi memang harganya lebih mahal. Kalau baterai lithium yang satu sel itu biasanya beragam ya sebenarnya, tapi ya ibaratnya itu satu sel yang kecil silindrik itu kita bisa beli 30 sampai 50 itu yang bagus. Nah, untuk yang LiFePO4 itu kisaran antara 50 sampai 100-an itu satu sel itu. Dan tegangannya kan juga beda. Jadi kalau lithium itu 3,7, kalau LiFePO4 3,2. Kemudian natrium ion. Nah, ini yang kemarin masih dalam pengembangan sebenarnya ya. Tapi ini sudah beredar, bahkan ada aki motor atau aki mobil yang sudah menggunakan natrium ion itu sendiri. Jadi baterai yang didapat dari ekstraksi garam.
Jadi dengan menggunakan garam, tidak menggunakan bahan tambang, sumber lebih ramah lingkungan lagi, dan sumber dayanya melimpah karena banyak laut di dunia ini, lebih besar lautnya daripada daratannya. Kemudian stabilitas termalnya baik, jadi dia panasnya lebih, pengeluaran panasnya itu tidak sepanas dari litium umumnya biasa, seperti itu. Dan kekurangannya lagi-lagi densitas energinya lebih rendah lagi. Jadi ini lebih rendah dari LiFePO 4 karena memang ya itu tadi ya, karena mungkin ini masih disempurnakan atau diteliti lebih lanjut. Jadi kalau nanti ini bisa berkembang, itu bisa menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti itu. Ini perbandingan dari ketiga baterai itu sendiri. Jadi lithium ion, LiFePO 4, natrium ion. Kalau tadi yang densitas energinya tinggi, sedang, rendah, nah ini siklus umurnya. Kalau ion itu kan ya 1000 kali cas biasanya sudah ngedrop, seperti itu. Dan mau nggak mau kan harus memang ganti. Dan kalau ganti kan ini bekasnya mau diapakan? Bekasnya otomatis kan dibuang. Ini jadi limbah dan beracun. Ini bahayanya kan seperti itu. Jadi dia ibaratnya tidak ramah lingkungan. LiFePO 4 ini dia siklus chargingnya lebih tinggi, 3 kali lipatnya ya, bisa sampai 3000 sampai 5000 charging. Untuk natrium sama sebenarnya dengan LiFePO 4 kurang lebih, tapi dia lebih ramah lingkungan karena bahan yang digunakan adalah natrium atau garam itu sendiri. Dan untuk keamanan, lithium ion nitrate panas LiFePO 4 itu stabil, jadi pergerakan elektron dari anoda ke katoda atau sebaliknya itu dia stabil dan tidak memakan panas yang berlebih. Dan natrium juga sama seperti itu. Itu tadi mengenai perbandingan dan kesimpulannya ya, langsung saja, tidak perlu berlama-lama karena sebentar lagi kayaknya akan ada pelatihan ya untuk back end dan yang lain. Lithium ion itu cocoknya untuk perangkat elektronik dan kendaraan listrik ya, karena memang dia yang mobile ya, yang bergerak. Tapi untuk kendaraan listrik kan bahayanya di panasnya itu, panas dari baterai itu tadi. Sedangkan untuk LiFePO 4 lebih aman dan tahan lama karena panas yang dihasilkan tidak sebesar litium. Ini untuk penyimpanan energi. Bisa jadi untuk solusi di kendaraan listrik, tapi karena size-nya yang besar, mungkin ya butuh tempat yang gede juga ya. Sebenarnya juga tidak terlalu besar sebenarnya. Ibaratnya kalau aki mobil yang biasa itu kan ya segitu itu bisa dibayangkan. Nah kalau LiFePO 4 ini lebih kecil lagi, jadi lebih separuhnya, besarnya lebih bukan lebih separuhnya, tapi besarnya itu separuh dari aki mobil umum itu sendiri. Dan kalau aki motor pun juga saya pernah nyoba. Jadi saya merakit baterai lithium bekas laptop itu, kemudian saya carikan BMS ya, saya pasang di motor, dan itu ya berhasil, maksudnya berhasil ya bisa dipakai gitu. Dan itu awet juga. Itu bekas baterai laptop ya, baterai laptop tak rakit pakai BMS dan bisa menyalakan motor ya, sebagai sumber untuk starter aja sebenarnya, bukan untuk energi gerakan kendaraan listrik itu, tapi sebagai starter. Tapi itu berjalan dan cukup lama, cukup
bisa tahun itu saya pakai itu, tapi karena memang rakitannya kurang bagus ya, mungkin tidak dibungkus dengan rapi, jadinya malah konslet dan udah nggak bisa dipakai lagi seperti itu. Kemudian natrium murah lingkungan, dan tapi dia masih dalam tahap pengembangan ya, dan itu sebagai mungkin masa depan dari baterai nanti. Terus pemilihan tergantung dari kebutuhan ya itu tadi, mau untuk mobile, mau untuk penyimpanan energi, atau mau untuk yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, itu saja. Kali nanti bisa diskusi, bisa disampaikan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.